Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat dan luar biasa. Anak-anak, hari ini merupakan pertemuan APP yang kedua dengan tema Berjalan Bersama Yesus. Mari kita mulai pertemuan APP hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Yesus di dalam rumahku. Mari kita bernyanyi bersama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesu mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesu mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Anak-anak, marilah kita awali pertemuan APP hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengikuti pertemuan APP yang kedua. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, untuk bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 6b sampai dengan 13. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, setelah mendengarkan bacaan tadi, sekarang Bu Susi akan bertanya, siapakah yang diutus Yesus dalam mengajar dan berkeliling ke desa-desa? Siapa? Ya, ke-12 muridnya.
Lalu berberapakah mereka itu diutus? Ya, mereka itu diutus berdua-dua. Apakah mereka dibawakan bekal oleh Yesus? Mereka dibawakan bekal oleh Yesus, tetapi apa bekalnya? Bekalnya bukan berupa makanan atau minuman atau uang, melainkan berupa kuasa Allah untuk mengusir roh jahat. Nah, kira-kira apa yang boleh dibawa oleh ke-12 muridnya itu? Betul, yang boleh dibawa hanya tongkat dan alas kaki. Anak-anak, Yesus itu merupakan utusan Bapa untuk memberitakan kabar gembira kepada semua orang. Dalam pewartaannya, Yesus itu berkeliling dari desa ke desa. Dia mengajak murid-muridnya, baik susah maupun senang, Yesus tetap saling menguatkan pada murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya dan diutus untuk pergi berdua-dua. Mengapa? Agar mereka saling menopang, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Yesus itu tidak membiarkan mereka untuk pergi sendirian, tetapi Yesus juga memberikan bekal kepada mereka dan tetap mendampingi mereka. Nah, bekal apa yang diberikan oleh Yesus? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa Yesus memberikan bekal kuasa Allah. Kuasa Allah adalah bekal yang diberikan oleh Yesus untuk mewartakan kabar baik dan untuk melakukan pertobatan. Yesus tidak memberikan bekal berupa makanan ataupun minuman, tetapi mereka boleh membawa tongkat dan alas kaki untuk keperluan mereka dalam mewartakan kabar baik. Yesus selalu menguatkan mereka, dan mereka pun juga merasa tidak sendirian. Petrus dahulunya itu adalah seorang nelayan yang kasar, tetapi Petrus sekarang sudah menjadi penjala manusia. Dia mewartakan kabar baik dan dia merasakan bahwa Yesus itu selalu hadir dalam dirinya. Sehingga Petrus itu juga taat dan setia kepada Yesus. Petrus bersama Yesus mengalami banyak hal, tetapi Petrus merasa kuat karena Yesus pun juga telah memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Contohnya, Yesus berjalan di atas air, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang sakit. Maka Petrus percaya bahwa Yesus pun akan selalu memberikan perlindungan kepadanya. Oleh sebab itu, Petrus selalu setia dan taat. Anak-anak, di masa pandemi saat ini, kita juga hidupnya kurang bebas. Kita merasa resah, merasa gelisah, karena kita pun juga kesulitan untuk melakukan hal-hal apapun yang kita inginkan. Kita tidak bisa bermain bersama teman-teman secara bebas. Kita tidak bisa refreshing, kita tidak bisa bepergian secara bebas, kita tidak bisa ke mall untuk jalan-jalan, dan kita pun juga sekolah di rumah. Tetapi kalau kita selalu taat dan setia kepada Yesus, banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah. Misalkan kalian bisa berdoa bersama dengan keluarga, bisa melakukan aktivitas bersama dengan keluarga, contohnya memasak bersama, berkebun bersama, ataupun kalian bisa bermain bersama keluarga kalian. Nah, anak-anak,
Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus akan selalu berjalan bersama dengan kita, mendampingi kita, sehingga kita tidak akan ragu lagi, tidak akan takut lagi, karena Tuhan pasti akan memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita. Anak-anak, untuk perutusan pertemuan APP yang kedua ini adalah aku mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan doa pembaktian kepada hati kudus Yesus. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan aku ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Engkau rajai, bukan mereka saja yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak-Mu yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah Bapanya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran yang salah atau terpisah karena percederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan kepersatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berilah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia ini berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hati kudus yang dihina, mengadu dan mengesah, tolonglah, berilah ampun, dengarlah kami mohon. Oh Yesus, ampunilah. Oh Yesus, ampunilah. Hati kudus yang dihina, mengadu dan mengesah, tolonglah, anak-Mu mohon, kabulkan
Marilah anak-anak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas pendampingan-Mu selama kami mengikuti pertemuan APP yang kedua. Semoga dengan sabda-Mu hari ini, kami bisa selalu taat dan setia kepadamu, dan kami bisa mewartakan kabar baik kepada semua orang. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.